apalagi infrastruktur yang harus dibuat berdasarkan ambisi Presiden Jokowi. Kalau kita bicara infrastruktur baru, saya pikir ini juga dampaknya akan terkena pada program seperti food estate ini yang dipastikan juga menyedot APBN yang sangat besar. Dan kalau kemudian yang lain-lainnya, walaupun tadi kita nyatakan yang baru, ini bukan persoalan baru atau lama, tapi ini persoalan APBN yang bebannya sangat berat dan utang yang juga semakin menggunung. Bahkan pembatalan dana infrastruktur atau penundaan pembiayaan infrastruktur juga langsung terkait dengan apa yang memang atau yang seharusnya jadi unggulan Presiden Prabowo, yaitu food estate. Jadi kelihatannya food estate juga akan dikendalikan atau akan dihitung ulang, apakah bermanfaat, apakah harus diselesaikan sepenuhnya demi ambisi. Dan ternyata Prabowo mulai berpikir bahwa ya dicicil aja deh, atau maksimalkan yang ada dulu, nggak usah bikin bendungan baru, nggak usah nambah panjang jalan tol, karena itu hanya untuk memboroskan anggaran, sementara inefisiensi justru terjadi. Dan itu yang harus dievaluasi sebetulnya, yang ya publik, pengamat politik, pengamat ekonomi tahu bahwa Jokowi membuat sesuatu yang inefisien, membuat jalan tol yang memang belum diperlukan, membuat bendungan yang sebetulnya tidak dibutuhkan amat. Kan itu yang kita maksud penghematan dan perencanaan. Pak istilahnya itu rolling plan, mestinya kan ada rolling plan, tapi Jokowi kan ingin sekaligus memamerkan ambisi dia supaya Indonesia itu terlihat dari drone itu penuh dengan pertumbuhan bangunan, penuh dengan kegiatan proyek-proyek segala macam tuh, sambil kita lihat bagaimana lingkungan dirusak. Jadi hal-hal yang menyangkut kepastian pembangunan itu akhirnya harus dihitung ulang berdasarkan daya dukung anggaran. Dan Prabowo saya kira udah rapat serius soal anggaran ini, dan Ibu Sri Mulyani akhirnya harus juga menerangkan bahwa pemborosan di era Pak Jokowi itu menyebabkan APBN itu bolong, dan bolong itu mesti dicari dari pinjaman, dan pinjaman itu artinya beban buat rakyat lagi itu yang harus membayar nanti. Jadi terlihat satu kompleks persoalan yang harus kita lepaskan dari dendam politik. Ini bukan soal dendam pada Jokowi, tapi memang Jokowi tidak punya kapasitas untuk menghitung, dan ketiadaan kapasitas itu hendak di bail out, hendak dipamerkan melalui elektabilitas yang masih tinggi, melalui penerimaan atau likability yang masih tinggi. Padahal sebetulnya kalau diterangkan masalahnya, ya nggak mungkin ada likability pada Jokowi hari ini. Oh, Jokowi hebat karena memberi akses pada perekonomian melalui tumbuhnya ekonomi lokal, karena ada jaringan infrastruktur jalan. Iya, tetapi sekarang terlihat bahwa infrastruktur itu harus dibatalkan karena salah perencanaan ekonomi atau salah prioritas minimal. Dampak kebijakan pengendalian terhadap infrastruktur baru, pengendalian anggaran dari APBN ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa kebijakan Prabowo itu memang makin menjauh dari Jokowi. Kendati dia selalu menyatakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Tapi kalau kemudian APBN-nya nggak bisa menutupi, apa boleh dikatakan begitu? Memang ada kesulitan dalam kampanye.